wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu, sehat tanpa obat. Bersama Mas Gung lagi di sini. Ya, sekarang lagi ramai topik mengenai antioksidan, ya kan? Saya pernah membahas mengenai antioksidan glutathione dan olah napas. Secara umum antioksidan nanti saya jelaskan lebih detail. Ada yang enzimatik dan ada yang non enzimatik. Yang enzimatik itu diantaranya adalah superoksida dismutase, katalase, glutathione. Kalau yang non enzimatik itu vitamin-vitamin seperti A, C, E, kemudian karotinoid, ya sejenis itulah. Nanti kita lihat. Nah sekarang saya akan bahas mengenai kelas baru OMG yang tidak kalah menariknya dibandingkan yang baru saya publikasikan tadi pagi. Jadi kelas ini adalah kelas yang berhubungan dengan pembentukan antioksidan secara alami dari dalam tubuh, tidak menggunakan asupan sama sekali dari luar. Tidak pakai asupan. Seru ya? Seperti apa kita lihat. Saya akan share dulu. Oke, saya kasih judul di sini adalah olah napas penghasil antioksidan, superoksida dismutase, dan katalase. Nah, ini saya review singkat saja mengenai antioksidan. Ini bahwa ketika sebuah sel, struktur atomnya itu tidak stabil, misalnya tidak ada satu gitu ya, oleh karena satu dan lain hal, misalnya karena kena polusi, kemudian kena radiasi dan sebagainya, maka sel itu bersifat radikal bebas, menjadi sebuah radikal bebas. Yang tadinya selnya sehat, lalu satu atomnya hilang, sini kelihatan yang sebelah kanan sel sehat ya, atomnya hilang, lalu dia berubah menjadi radikal bebas. Nah, bagaimana cara untuk menormalkan yang radikal bebas ini? Yakni dengan cara memberikan satu atom tambahan ke dalam sel yang atomnya hilang itu, elektronnya hilang, gitu kan? Nah, ini di kartunnya begitu. Nah, antioksidan itulah peran untuk menambahkan elektron tambahan ke dalam gugus elektronnya itu. Sehingga harapannya tercapai keseimbangan. Jadi kalau terjadi keseimbangan, maka sel kita akan tetap terjaga dan tetap sehat. Nah, apa itu stres oksidatif? Stres oksidatif adalah kondisi seluler yang terjadi akibat ketidakseimbangan fisiologis antara kadar antioksidan dan oksidannya, baik radikal bebas maupun spesies reaktifnya. Jadi nggak seimbang tuh, nggak equilibrium kayak seperti tadi ya, nggak balance lah. Nah, lalu apa efek dari stres oksidatif ini? Banyak, misalnya munculnya penyakit kardiovaskular, munculnya penyakit neurodegeneratif, radang sendi, diabetes, obesitas, osteoporosis, sindrom metabolik, kanker, stroke, aterosklerosis, dan sebagainya, sampai kepada proses penuaan tubuh. Luar biasa efek dari radikal bebas ini kan. Nah, faktor eksternal seperti polusi, sinar matahari, rokok, pola makan yang tidak sehat, atau kondisi kekurangan nutrisi tertentu, aktivitas fisik yang tidak intens juga menjadi pemicu radikal bebas. Ya, jadi artinya ini menjadi pembahasan yang serius ketika kita melihat efek dari stres oksidatif yang sebesar ini. Nah, kita lihat. Tadi saya sebutkan, penyakit kardiovaskular, stroke, radang sendi, obesitas, sindrom metabolik, diabetes, penyakit neurodegeneratif, aterosklerosis, peradangan kronis, osteoporosis, penuaan, kanker, dan seterusnya, di mana pemicunya sudah disebutkan tadi, berbagai macam aktivitas yang tidak baik. Nah, untuk mencegah kerusakan sel akibat dari stres oksidatif tadi, tubuh kita memiliki serangkaian senyawa yang disebut antioksidan. Jadi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan satu set sistem pertahanan diri di tubuh kita yang bernama antioksidan. Anda cukup perlu tahu ilmunya. Anda tinggal cari ilmunya, cari tahu caranya, bagaimana agar tubuh bisa mengeluarkan potensi antioksidan semaksimal mungkin. Seru ya. Nah, tadi sudah singgung di depan, antioksidan terdiri dari dua, yakni yang enzimatik dan yang non-enzimatik. Untuk yang enzimatik diantaranya adalah superoksida dismutase atau SOD, katalase, glutathione. Sedangkan yang non-enzimatik diantaranya adalah lipoic acid, glutathione, bilirubin, ubiquinon, dan sebagainya termasuk vitamin A, C, E, dan karotinoid. Untuk mineralnya diantaranya adalah selenium, copper, zinc, dan magnesium.
Ini adalah antioksidan yang bersifat non-enzimatik. Nah, kita lihat di sini pada superoksida dismutase dan glutathione. Untuk glutathione sudah pernah saya bahas, ya kan? Dan non-enzimatik juga ada yang menarik, itu vitamin A, C, E. Nanti saya bahas juga secara singkat di sini. Oke, glutathione, salah satu antioksidan yang terkuat. Salah satu, ingat ya, salah satu, bukan satu-satunya. Kenapa? Karena ada superoksida dismutase atau SOD, juga ada katalase di situ. Ada muncul di situ. Adapun pembahasan mengenai glutathione, silakan Anda menonton kembali video saya di sini yang judulnya adalah OMG kelas khusus olah nafas penghasil antioksidan. Itu situ rinci bagaimana detail pemahaman tentang antioksidan dan sebagainya sampai ke suplemen-suplemennya apa, kebutuhannya berapa, berapa rupiah yang harus Anda keluarkan dalam sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu kan, sesuai dengan standar jurnalnya. Oke, itu bahasan mengenai olah napas untuk menghasilkan antioksidan glutathione. Nah, sekarang bahasan kita adalah superoxide dismutase atau SOD. Apa itu SOD? Superoxide dismutase atau SOD merupakan enzim antioksidan yang memiliki peranan penting dalam memerangi stres oksidatif pada sel. Ingat ya, ini salah satu antioksidan terkuat. Jadi kita sedang berusaha untuk memahami dan belajar bagaimana agar tubuh kita dapat meningkatkan potensi produksi superoksida dismutase dan katalase. Kalau yang teknik kemarin kita belajar untuk glutathione. Sekarang SOD dan katalase. Nah, ada juga bentuk yang berbeda, namanya manganis superoksida dismutase atau manganis SOD atau MnSOD. Inilah SOD primer yang terdapat pada mitokondria. Jadi mitokondria itu bisa mengeluarkan SOD-nya sendiri. Karena dia punya DNA, ya dia punya DNA sendiri kalau mitokondria itu. Makanya saya pernah bahas mengenai mitokondria lebih detail itu di kelas peremajaan sel dan kelas red light. Jadi di kelas peremajaan sel dan kelas red light ini pembahasannya adalah pembahasan mengenai mitokondria. Jadi kalau Anda belum pernah bergabung di kelas red light, saya sarankan Anda memiliki alat ukur alat terapi red light OMG, lalu diberikan 3 bulan pendampingan, cara pakainya, cara latihannya, diskusi tanya jawabnya, penyakit apa yang bisa diselesaikan dengan red light dan sebagainya. Karena ini berhubungan dengan fungsi-fungsi mitokondria. Oke, itu intermezzonya. Sekarang kita lihat studi kasusnya antara SOD dan kanker prostat. Kita lihat studi kasusnya. Oke, sebuah penelitian meneliti pemberian suplementasi SOD, eksogen berarti dari luar ya, dengan berbagai dosis pada sel kanker prostat PC3 yang telah mengalami resistensi terhadap terapi hormonal dan metastasis. Hasil penelitiannya menunjukkan pemberian suplementasi SOD eksogen dengan dosis 125 mg dan 250 mg efektif meningkatkan kemampuan apoptosis sel kanker prostat. Apoptosis itu kemampuan untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi sel kita tuh ada semacam code programming di dalamnya yang ketika dipicu dan picuan ini akan mengaktifkan sesuatu yang disebut dengan apoptosis. Ini adalah proses bunuh diri dalam internal selnya. Maka sel itu akan mati. Jadi dengan diberikan SOD eksternal dari luar, berarti jelas ini suplementasi ya, dengan dosis 125 mg dan 250 mg efektif untuk meningkatkan kemampuan apoptosis sel kanker. Nah, jadi berdasarkan hal ini, peneliti menyimpulkan bahwa efek pemberian SOD eksogen dapat meningkatkan manganis SOD, caspase-3, ini nama ini proteinnya, dan meningkatkan apoptosis atau kejadian bunuh diri pada sel hingga dapat mencapai hasil yang terbaik pada dosis suplementasi SOD eksogen 105 mg dan 250 mg. SOD dapat dipertimbangkan sebagai pilihan terapi pasien dengan kanker prostat stadium lanjut yang telah mengalami resistensi terhadap terapi hormon dan metastasis. Nah, ini dari luar. Ya, jadi artinya kita bersepakat. Ya, sebenarnya penelitian ada banyak. Ini saya hanya angkat satu, ini penelitian dari Indonesia. Nah, berapa jika kita harus konsumsi SOD dalam bentuk suplemen? Ini saya ambil contoh saja ya, ini ambil contoh saja dari iHerbs. Dari aplikasi iHerbs yang ada di handphone saya screenshot. Kemudian saya hanya ambil beberapa sampling saja. Kita lihat di sini untuk beberapa merek seperti Source Natural, harganya $27,85.
Solaray $18,99, Life Extension $21, Swanson $28, Kal $15,9. Ya, masing-masing dari merek produk ini satu botolnya isinya beragam, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Tapi ya rata-rata biasanya kalau yang banyak itu komposisinya sedikit dikurangi ya. Jadi biasanya lebih sedikit dibandingkan misalnya yang 30 atau mungkin yang 60 gitu kan, nanti tinggal dicocokkan saja. Nah, jadi jika Anda membeli suplementasi pada contoh di sini, dengan untuk menghabiskan 3 bulan, itu kira-kira habisnya sekitar 1,3 jutaan, jika 6 bulan berarti sekitar 2,7 jutaan. Jadi untuk merek Source Natural ini habis uang dari 1,3 sampai 2,7 juta untuk 6 bulan. Ingat, antioksidan suplementasi ini tidak langsung bereaksi dalam 1 hari 2 hari. Tidak langsung, dia biasanya ada durasi ininya. 3 bulan biasanya begitu suplementasinya, sebulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Dan Anda nggak bisa berhenti. Maka lihat contohnya di apa namanya video saya mengenai glutathione. Ketika diberikan suplementasi selama 9 bulan sampai 12 bulan, lalu dihentikan selama 3 sampai 6 bulan, lalu diukur ulang, maka langsung ngedrop nilai glutathione. Jadi artinya Anda harus konsumsi itu dalam jangka panjang. Saya tidak menyebut itu seumur hidup, anggap saja jangka panjang. Seberapa panjang? Ya, let's say 1 tahun misalnya, gitu kan? Atau mungkin 2 tahun misalnya. Berarti kalau 1 tahun untuk source natural ini, ya 2,7 kali 2, sekitar 5,4 juta, kurang lebih untuk 1 tahunnya. Kalau dompet Anda sanggup, ya monggo saja silakan, ya kan? Ya, yang tertinggi nih source natural, kemudian Swanson, ada merek-merek yang lebih mahal, merek-merek yang di atasnya ini pun banyak, yang sampai eh, apa namanya 1,7 sampai 2,7 3 jutaan gitu, yang habis dalam waktu sebulan, misalnya karena konsumsinya banyak, sehari misalnya harus 4 atau 5 atau 6 kapsul misalnya begitu kan, ya tentu saja Anda harus habis dalam 6 bulan bisa 7 sampai 10 jutaan. Nah, ini suplementasi dan itu nggak bisa berhenti. Anda harus terus sampai resikonya menghilang. Jadi kalau misalnya kasusnya kanker prostat, ya sampai nilai pengukuran kanker prostatnya kembali menjadi normal. Kalau belum ya konsumsi aja terus. Nah itu, ini pertimbangan dari si suplemen. Jadi suplemen ini namanya juga suplemen, berarti tambahan. Kalau Anda cukup dana dan mampu bertahan dalam jangka panjang, silakan konsumsi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada cara yang relatif lebih murah? Ya kan? Loh, memang ada, Mas. Nah, tadi sudah jelaskan di depan bahwa lewat olah napas kita bisa untuk memproduksi antioksidan superoksida dismutase katalase di dalam badan kita sendiri. Bisa, bisa. Ya, materi glutathione itu ada di mobil saya. Jadi setiap kali saya pulang kantor atau berangkat kantor, saya udah prediksi misalnya perjalanan 1 jam, itu saya play, lalu saya latihan di mobil. Tapi ini jangan ditiru ya. Ya karena kebetulan materi glutathione itu lebih ringan lah dibandingkan yang biasa saya latih. Jadi otak saya sudah terbiasa sehingga saya bisa apa namanya bisa latihan di mobil itu tanpa mengalami gangguan pada fokus. Tapi jangan ditiru. Tapi paling tidak itu selalu saya lakukan setiap hari. Kenapa? Karena saya butuh agar tubuh saya meningkatkan glutathione-nya setiap hari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau superoksidis mutase bagaimana? Nah, kita lihat studi olah nafas, penghasil antioksidan, SOD dan katalase. Kita lihat ininya apa namanya? Systematic review-nya dari berbagai macam randomized control trial. Jadi randomized control trial ini adalah studi ilmiah yang derajatnya tinggi, ya di bawah mungkin dia mendekati setara dengan double blind. Jadi randomized control trial atau RCT ini derajatnya tinggi. Nah, kita lihat. Jadi studi ini mengumpulkan, sistematika studi ini mengumpulkan dari berbagai macam pencarian di dalam database, database saintifik ya, database jurnal seperti Medline, Embase, ScopMed, Indian Database Electronic dan sebagainya. Itu mencari kata kunci pengaruh terhadap antioksidan ini, ketemulah 97 studi.
Dari 97 studinya kemudian dikurang, kurang, 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 hingga akhirnya jadi 11. Pengurangan ini biasanya duplikasi, kemudian isi studinya dianggap tidak berbobot, misalnya cuma sekedar komentar, misalnya begitu. Itu biasanya akan dihilangkan tuh dari hasil pencarian. Sehingga dari 97 itu kemudian dikompres lagi, kompres lagi, kompres lagi, didapat 11 studi yang memenuhi syarat atau kriteria sebagai ditentukan sebagai final systematic review. Nah, ini yang menarik, ya kan? Di sini kelihatan di sini. Terhadap pasien yang diabetes, pasien yang non diabetes, prediabetes, hipertensif, ya termasuk yang sehat. Jadi ini melingkupi banyak banyak hal, melingkupi banyak hal. Nah, kita pengen lihat dampaknya terhadap antioksidan. Di sini karena skupnya agak banyak, ada glutathione, vitamin C, ada suprasi dismutase, kemudian ada MAD atau malondialdehyde. Malondialdehyde itu adalah cacat sel akibat dari radikal bebas. Jadi sel bisa cacat. Itu parameternya namanya MAD atau malondialdehyde. Nah, kita kan main lihat di sini. Yang menarik dari sistematika studi ini buat saya adalah pertama, saya ingin mencari apa, karena ini studi berhubungan sama olah napas ya, ini menarik sekali. Saya ingin menarik apa yang meningkatkan SOD. Ya, karena udah ketemu sistematika jadi enak kan. Apa yang meningkatkan katalase, antioksidan SOD, antioksidan katalase, dan apa yang menurunkan MDA. MDA itu tadi malondialdehyde, cacat sel, parameter yang menunjukkan kecacatan sel akibat dari radikal bebas. Tapi ada yang menarik di sini. Ternyata olah napas ya, tubuh kita mampu produksi vitamin C dan vitamin E. Ajaib kan? Nah, ini saya sebut sebagai keajaiban olah napas tuh. Ya, tapi nanti kita lihat studinya, kita jangan senang dulu. Tapi yang pasti SOD sama katalase ini adalah topik utamanya. Vitamin C sama E ini hanya hanya apa namanya menarik perhatian saya. Buat ternyata nanti next saya akan explore lagi apa potensi-potensi dari olah napas yang bisa menaikkan berbagai macam vitamin di badan kita. Kan ajaib. Iya kan? Makanya saya bilang olah napas itu ajaib. Hanya memang kita harus meng-cross check dengan berbagai macam penelitian supaya nggak dibilang klinik atau ngomong doang gitu kan. Dengan penelitian seperti ini, apalagi sistematika reviewnya itu diambil dari berbagai macam RCT atau randomized control trial, maka otomatis kita jadi bisa tahu, oh ternyata sudah sejauh ini penelitian terhadap olah napas. Ada yang bisa nurunin gula, nurunin HbA1c 2%, menurunkan stres, kemudian menaikkan glutathione, menaikkan SOD yang sekarang ini ke SOD katalase, menurunkan malondialdehyde atau cacat sel akibat radikal bebas. Ada juga yang untuk membongkar kolesterol, wis macam-macam. Ini udah saya bahas banyak sekali tuh, belasan ya kan, dengan berbagai macam kelas-kelasnya, ya kan, termasuk yang sifatnya abstrak seperti kepekaan, bagaimana merasakan ruang di antara kedua telapak tangan, energi itu seperti dan sebagainya. Ini abstrak-abstrak kita juga bahas. Ternyata ada penelitiannya. Balik ke topik, SOD katalase, MDA. Nah, studi olah napas untuk meningkatkan superset dismutase, kita lihat pada salah satu randomized control trial yang tadi disebutkan pada sistematika review, ya kan? 3 bulan latihan, Anda bayangkan, SOD dan katalase meningkat seperti ini. 3 bulan latihan, ya kan? Biasa kalau kalau studi ilmiah itu ada kontrol dan ada eh, grup yang memang melakukan. Jadi grup yang melakukan itu terjadi peningkatan paling tidak tuh 63% SOD-nya. Itu nggak minum apa-apa tuh, nggak minum suplemen. Iya, bayangkan nggak minum suplemen itu bisa naik SOD-nya luar biasa kan. Nyaris 63,8% something ini kalau di persentase dari angka yang nanti angkanya saya munculkan. Nah, termasuk katalase juga begitu. Jadi pada mereka yang latihan signifikan, SOD signifikan karena rentang ini tinggi, ya kan? Sementara kontrol tidak ada perubahan berarti untuk kontrol ini, ya kan? Maka diberikanlah dia titik 3 ini disebut sebagai signifikan.
Titik tiga ini biasanya nilai P-nya itu 0,0 kurang dari 0,001 itu signifikan. Nah, sekarang kita lihat vitamin C. Dan vitamin E. Seru kan? Olah napas bisa naikin vitamin C. Olah napas bisa naikin vitamin E. Keren kan? Iya. Ya itu. Makanya tadi saya bilang, karena kita belum tahu, maka kita harus belajar. Jadi OMG itu satu-satunya eksplorasi sampai sebegini tuh. Karena rasa keingintahuan. Supaya kita bisa tahu bahwa oke, Tuhan sudah memberikan karunia luar biasa pada olah napas, pada napas di badan kita. Tinggal diolah. Ketika diolah, maka tubuh merespon. Ritme-ritmenya dilatih, tubuh merespon. Tapi harus sabar. Beda dengan suplemen. Anda beli 2,7 juta, setiap hari tinggal glek, 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 kurang dari 5 detik. Kalau napas, Anda harus latihan 45 menit sampai 1 jam. Iya kan? Tapi kan ini sifatnya endogenous atau berasal dari tubuh kita sendiri. Jadi tidak ada masalah begitu. Jadi dilatih setiap hari pun tidak ada masalah, ya kan? Kita lihat data-datanya. Nah ini tadi terjadi kenaikan tuh, ya kan? Di sini kita lihat pada kontrol dan pada grup. Kalau kontrol sih nggak begitu signifikan ya. Kita lihat pada grup 2 ini grup yang diberikan intervensi untuk vitamin C dan E tadi, ya kan? Ini 1,44. Yes. Nah ini 3,35 setelahnya. Signifikan. Iya kan? Karena bintangnya 3. Bintangnya 3. Kalau bintangnya 3, biasanya pedes, karetnya pedes. Kayak nasi goreng gitu kan. Vitaminnya juga naik. Kalau di sini tadi apa namanya SOD katalase. Jadi lewat teknik ini luar biasa tuh. Nah ini nanti yang mau saya angkat sebagai solusi di kelas untuk naikin SOD dan katalase tanpa bantuan suplemen. Ini kelasnya. Ini kelasnya nanti akan diumumkan besok ya mengenai tanggal pelaksanaan kelasnya di bulan Mei, tapi kemungkinan Mei akhir ya. Ini kelas terbatas saja dan kelas ini biayanya 1 juta untuk 12 kali sesi sama seperti antioksidan apa namanya glutathione. Jadi untuk antioksidan glutathione juga dulu harga kelasnya 1 juta. Sekarang antioksidan superoksida dismutase juga 1 juta. Bagi mereka yang sudah pernah ikut kelas antioksidan glutathione yang sebelumnya ya, Anda mendapatkan diskon 50%. Jadi khusus yang pernah ikut kelas antioksidan glutathione, Anda dapat diskon 50%. Sehingga menjadi 500.000 saja. Tapi bagi yang baru, Anda biayanya 1 juta untuk 12 kali sesi. Ini seru banget, ini seru banget. Bahkan nanti setelah selesai 12 sesi, Anda akan mendapatkan pendampingan sebanyak 4 kali sesi lagi. Jadi kelasnya akan menjadi 2 bulan. Bulan pertama 12 kali sesi, bulan kedua pendampingan 4 kali sesi. Memastikan bahwa Anda masih ingat, masih hafal. Jadi ini kelas 2 bulan. Pastikan jangan terlewat. Ingat ya, pastikan jangan terlewat. Untuk mereka yang sudah ikut, untuk mereka yang sudah ikut kelas Glutathione, saya kasih tulisan di sini ya. Untuk mereka yang sudah eh, peserta, saya kasih tulisan dulu sini ya, biar biar enak. Peserta eh, kelas glutathione, gluta saja ya, diskon 50%. Khusus mereka yang pernah ikut. Jadi nanti kan Intan bisa tahu datanya. Ini kelas 12 kali sesi plus 4 kali sesi. Kalau umum 1 juta. Tapi pastikan. Pertanyaannya adalah, Mas, ini mahal atau murah? Ya tergantung dari sudut pandang Anda. Makanya saya tadi kasih gambaran di sini mengenai estimasi pada mana ya? Ini dia. Oh, ini ada tulisannya. Nanti tulisannya saya hilangkan deh. Estimasi pada suplemen. Jadi suplemen itu
habisnya dalam waktu 1 tahun 5 sampai 6 juta lah kurang lebih. Ini untuk merek-merek murah ya. Saya sebut ini merek-merek murah karena merek-merek yang di luar sana ada yang lebih mahal lagi. Yang mungkin habisnya ada 7 sampai 10 jutaan tuh. Luar biasa kan? Nah, sekarang Anda dengan olah napas hanya mengeluarkan kos 1 juta, lalu ilmu ini menjadi milik Anda. Bisa duplikasi, ya kan? Bisa dilatih setiap hari. Udah ada audionya, udah ada rekamannya. Oh, udah enak lah pokoknya. Maka silakan ditimbang-timbang. Jika Anda tertarik, langsung daftar ke Intan. Kelas terbatas saja. Kenapa? Karena nanti ada gerakan-gerakan yang menyenangkan nanti. Gerakan-gerakannya kan gampang lah nanti, nggak terlalu sulit. Ya relatif lah, relatif. Tapi pasti ini sangat menyenangkan sekali. Oke, jelas ya. Nah, itu pengumuman mengenai kelas antioksidan superoksi dismutase. Pastikan Anda mendaftar dari mulai malam ini sampai besok. Harga kelasnya adalah 1 juta untuk 12 kali sesi plus 4 kali sesi pendampingan setelahnya. Dan khusus bagi peserta kelas olah napas antioksidan glutathione yang sebelumnya, existing ya berarti, existing sebelumnya, Anda diskon 50%. Bisa langsung di sini, asal wabarakatuh, selamat malam semuanya.